Oke. Jadi buat teman-teman, ini rules ibadah, PWJ kali ini yang pertama, mohon pastikan, mikrofon kalian untuk, tetap berada dalam keadaan di-mute, nanti kita akan mengikuti arahan, MC dan kalau telah dipersilahkan oleh MC baru boleh, menyalakan kembali mic-nya. Yang kedua, rename nama menjadi format nama lengkap _angkatan. Yang ketiga, jika tidak ada kendala koneksi ataupun kuota, dipersilakan untuk menyalakan video atau on cam. Yang keempat, ya teman-teman, jangan sambil mengerjakan yang lain. Mari kita sama-sama fokus, sama-sama menyatukan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Nah, sebelum kita memulai ibadah kita kali ini, mari kita mengambil waktu sebentar, berkumpul bersatu hati untuk sama-sama membuka hati di hadapan Tuhan dengan melakukan saat teduh sejenak. Saat teduh dipersilahkan. Baik. Baik untuk teman-teman, sekali lagi aku ucapkan shalom dan selamat siang buat teman-teman RPS sekalian. Selamat datang kembali di ibadah POJ kali ini. Semoga kita semua senantiasa dalam berkat perlindungan Tuhan, serta diberkati dengan tubuh yang sehat dan hati yang bersukacita. Nah, sebelumnya gimana nih kabar teman-teman sekalian? Abis mungkin sekitar 2 minggu kali ya nggak ketemu. Kemarin seminggu UTS dan dilanjutin libur setelah UTS. Nah, mungkin ada nih teman-teman yang liburan keluar kota atau jalan-jalan ke mall, nonton atau ngedrakor mungkin, atau ada yang mungkin santai-santai aja di rumah gitu ya. Nah, hal-hal tadi tuh pastinya membawa kesenangan yang bisa ngebantu kita ngelewatin berbagai tekanan yang kita alamin. Mulai mungkin dari tekanan akademis, ada yang ikutan organisasi, ada yang mulai magang atau kerja praktik, dan tekanan-tekanan lainnya yang kita hadapin. Tapi perlu kita ingat lagi bahwa kesenangan-kesenangan yang mungkin tadi udah aku sebutin atau kesenangan-kesenangan yang teman-teman lain lakukan itu sebenarnya semua sifatnya duniawi atau sifatnya hanya fana. Sementara yang kita sebenarnya perlukan itu adalah kebahagiaan yang sejati atau sesuai tema kita kali ini, yaitu adalah true happiness. Sebagai umat Tuhan, kita diberikan privilege untuk memiliki seorang teman, sahabat, dan penghibur yang sejati dan setia, yaitu tidak lain tidak bukan adalah Tuhan Yesus Kristus yang selalu ada di sisi kita kapanpun dan apapun yang terjadi. Untuk itu, mari kita mengingat lagi akan hal itu dengan menaikkan pujian Ada Satu Sobatku. Kepada tim operator, saya persilahkan. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku.
sobatku yang setia. Tak pernah dia tinggalkan diriku di waktu aku susah, waktuku sendirian. Dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Terima kasih kepada tim operator. Nah, teman-teman, sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Mari kita menyiapkan diri dan hati kita untuk menerima firman Tuhan dengan hati yang terbuka yang akan disampaikan oleh pembicara kita hari ini, yaitu Bang Rey. Kepada Bang Rey, waktu dan tempat saya persilahkan. Selamat siang teman-teman semua. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, aku ajak kita untuk boleh berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk kesempatan yang Tuhan boleh berikan. Kami bisa kembali bersekutu bersama di siang hari ini. Kami bersyukur buat kesempatan boleh kembali merenungkan firman Tuhan. Dan kalau kami sama-sama akan membahas tentang sukacita kami yang sejati, yang tidak berubah, karena itu kami sungguh memohon Tuhan sendiri yang membukakan kepada kami apa yang menjadi sukacita kami, apa yang berharga untuk kami pegang, apa yang berharga untuk kami terus andalkan, dan kiranya kami boleh menjadi orang-orang Kristen yang menyatakan dan memancarkan sukacita yang daripada Tuhan saja. Kami sungguh memohon, berkati setiap kami yang mendengar, hamba-Mu yang menyampaikan firman, dan kiranya kami boleh sama-sama menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan yang setia dalam hidup kami. Dan nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Ya, teman-teman, siang hari ini kita akan membahas tentang tema kalau diberikan oleh pengurus the true happiness, kayak gitu. Aku yakin setiap kita pengen banget gitu ya, maksudnya mencari lah dan memang ketika mengalami sukacita, masa-masa yang enak, kebahagiaan, momen-momen bagus, ya itu memang apa ya, memang mengasihkan gitu, memang menenangkan, memang membuat kita benar-benar bersyukur, bersukacita, dan nggak ada satupun dari kita yang nggak ingin gitu ya bersukacita. Tapi masalahnya meskipun ada banyak momen baik dalam hidup kita, kalau kita mau perhatiin gitu ya, ada sebenarnya banyak kesempatan atau hal-hal baik yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidup kita. Kenapa ya bawaannya tuh kita gampang banget langsung berubah gitu, langsung marah, langsung kecewa, langsung padahal baru mengalami hal baik satu, tapi ketika ada hal-hal yang lain terjadi, seolah-olah hal baik itu nggak pernah nggak pernah kejadian gitu ya, langsung kayaknya hilang dan luntur begitu aja, dan dengan mudah kita bisa jadi orang yang flip gitu ya, moodnya yang tadinya mungkin baru senang sesuatu, kemudian tiba-tiba langsung kecewa, getir, tawar hati dan sebagainya. Aku juga ngalamin nih ya belakangan ini, beberapa hari terakhir. Aku dan keluarga besar hari Sabtu dan Minggu baru aja melakukan resepsi dan acara adat. Kami sangat bersukacita gitu ya, sangat senang, bersyukur, dan ya senang ketemu yang lain dan sebagainya kayak gitu ya. Kami maksudnya
ya kalau lagi ngadain resepsi dan pernikahan ya kan pasti suasana sukacita gitu ya. Tapi 2 hari kemudian kami dengar kabar salah satu rekan kami di kantor staff, Kak Mei, keluarganya 4 orang meninggal terbakar di kebakaran rumah. Mamanya, cicinya, suami kokonya, dan anaknya yang masih berumur 5 tahun. Sekilas 2 hari yang tadinya begitu bersukacita, apa ya, dinanti-nantikan gitu ya, akhirnya bisa resepsi dan akhirnya kesampaian kayak gitu. Tapi langsung sepertinya sumber sukacita itu langsung apa ya, terhapus semua ketika mendengar tragedi dan musibah seperti itu gitu. Hal itu menunjukkan betapa apa ya, betapa terbatasnya kebahagiaanku gitu loh. Maksudnya ya resepsi itu kayaknya besar banget ya, akhirnya dilakukan, senang, tapi ketika diperhadapkan dengan kejadian yang menyakitkan seperti itu ya nggak bertahan kayak gitu. 4 orang meninggal, cicinya itu lagi mengandung 4 bulan lagi, jadi sebenarnya 5 orang yang meninggal. Teman-teman, karena itu kita mesti pintar-pintar gitu ya, membedakan yang mana sumber kebahagiaan yang sesungguhnya. Karena ada banyak kebahagiaan-kebahagiaan yang kita pikir itu sejati, atau kita pikir itu inilah puncaknya, atau inilah yang paling bisa menolongku bersukacita, tapi ternyata palsu. Palsu tuh seperti apa? Ternyata bukan sesungguhnya. Teman-teman, gimana caranya ngecek barang KW atau barang asli? Kan kalau beli di Topet kayak gitu kan kadang-kadang bisa aja kita ketipu. Tapi gimana cara paling gampang atau paling natural membedakan mana yang KW, mana yang beneran? Mau nggak mau, itu cara mengujinya itu dengan waktu, ujian waktu. Makin terus dipakai, tahan lama nggak? Makin terus dipakai, tahan banting nggak? Kalau sepatu tuh ya, kalau KW mungkin setahun langsung ngelotok, langsung rusak karena dipakai terus dan sebagainya. Itu cara paling gampang gitu ya. Kalau mata kita mungkin nggak jeli atau mata kita mungkin nggak terlalu ngerti, cara paling gampang itu ketika itu dihadapi oleh rutinitas, dihadapi oleh tekanan-tekanan, rusak nggak, hancur nggak, luntur nggak. Teman-teman, sama. Apa yang selama ini kita anggap sumber kebahagiaan, apa yang selama ini kita anggap kalau aku dapat itu nanti aku seneng, silakan uji. Lekang nggak oleh waktu? Kalau lekang oleh waktu, berarti kamu harus bertanya, apakah benar itu sumber bahagiaku? Apakah kamu mau bahagia cuma sekilas-sekilas doang? Tentu kita nggak pengen kan bahagia cuma sepotong-sepotong doang. Karena itu, pertanyakan, apakah hal tersebut, apakah kondisi tersebut sanggup terus-menerus menopangmu untuk memiliki sukacita. Nah, teman-teman, Alkitab juga menunjukkan bahwa dalam dinamika hidup, kita mungkin sering tergoda salah atau tertipu memilih sumber sukacita yang tidak sesungguhnya, dan bagaimana kita bisa menemukan the true happiness. Tuhan kadang-kadang izinkan masa-masa sulit, masa-masa nggak nyaman untuk menunjukkan kepada kita apa sih sebenarnya yang matters. Nah, aku ajak kita untuk lihat dari satu bagian Mazmur, teman-teman, Mazmur 3, Mazmur yang ditulis oleh Daud, dan kupikir itu cukup menggambarkan dinamika hidup kita juga dalam keseharian, dan kiranya bagian ini menolong kita terus merenungkan apa sih atau siapa atau bagaimana the true happiness. Mari aku ajak kita, kalau ada Alkitab boleh sambil buka ya. Aku pimpin kita baca, ayatnya aku juga tampilin di slide. Tapi kalau teman-teman bisa sambil buka, itu akan menolong waktu aku jelaskan. Mazmur 3, Mazmur Daud ketika ia lari dari Absalom anaknya. Ya Tuhan, betapa banyaknya lawanku, banyak orang yang bangkit menyerang aku, banyak orang yang berkata tentang aku, baginya tidak ada pertolongan daripada Allah.
Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus. Aku membaringkan diriku lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku ya Allahku. Ya, Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu. Demikianlah firman Tuhan bagi kita siang hari ini. Teman-teman, Mazmur ini ditulis, atau kalau tadi kita lihat di ayat 1, ditulis Daud dalam sebuah cerita. Di tengah puncak kejayaannya, ketika Daud sudah menjadi raja atas Israel, Daud harus lari dari Absalom anaknya. Kenapa harus lari dari anaknya sendiri? Yang pertama, anaknya itu mau mengkudeta. Dan kalau zaman dulu, di kudeta itu bukan cuma dilengserin ya. Di kudeta itu artinya dibunuh. Daud itu akan dibunuh oleh anaknya sendiri. Di puncak kejayaannya, Daud harus melarikan diri dari anaknya yang mau membunuh dia. Bukan cuma itu. Yang tadinya jadi raja yang disegani, sekarang rakyat itu meninggalkan. Rakyat itu berpihak kepada Absalom. Makanya Daud harus lari meninggalkan kota. Dan larinya tuh nggak jelas. Karena belum tahu kan kalau lari ke tempat ini, dia nih mendukung Absalom atau mendukung dia. Jadi dia harus lari dari tempat ke tempat tanpa kepastian. Yang tadinya berkuasa nomor 1, sekarang harus ketakutan kemana-mana. Dan bukan cuma itu, Daud tahu semua kejadian yang dialami ini bentuk keadilan Allah terhadap dosa yang dia lakukan. Teman-teman ingat ya cerita Daud dan Batsheba, ketika Daud kemudian mengambil istri Batsheba dan istri Uria ya, Batsheba dengan cara yang tidak baik. Tuhan menghukum, Tuhan mengampuni dosa, tapi konsekuensi dosa tetap dialami. Daud tahu yang dia alami ini juga karena keputusan yang buruk, karena kesalahannya, dan dia harus memang mau nggak mau menghadapinya. Teman-teman, di tengah puncak kejayaannya, ternyata kesukacitanya nggak bertahan. Frustrasi, kecewa, ketakutan yang mendalam itu menghapus semua rekor sukacita, rekor kebahagiaan, rekor ketenangan itu hilang semua. Mana ada raja dikejar anaknya sendiri tetap bersukacita, kasarnya gitu ya. Mana ada raja sudah memerintah, tiba-tiba rakyatnya mengkhianati. Rakyat yang selama ini dia dukung, dia lindungi, sekarang dengan mudahnya diambil suaranya. Dengan mudahnya sukacita atau sumber sukacita yang dibangun itu hancur. Secara fisik menghadapi tantangan, banyak musuh, banyak lawan. Tapi bukan hanya secara fisik, secara mental. Dia 3. Banyak orang yang bilang baginya tidak ada pertolongan dari Allah. Teman-teman, itu sebuah bukan hanya sekedar cemooh. Daud tahu bagi dia itu kegentaran yang melumpuhkan ketika identitasnya diragukan. Yang kayak begitu nggak mungkin lagi Tuhan tolong. Teman-teman, Daud di tengah kejayaannya, di tengah banyak pundi-pundi sukacita, seketika hilang begitu saja. Pertanyaannya, lalu bagaimana? Disinilah Daud menemukan gitu ya, menggali kembali. Jadi saya mau bilang begini teman-teman, kita tentu nggak ada yang pengen ya masuk di masa-masa sulit gitu ya. Nggak ada yang pengen kita dari awal, pengen deh waktu kuliah nanti pandemi gitu ya, biar kita susah kuliahnya. Nggak ada yang pengen gitu ya, nggak ada yang berdoa kayak begitu. Atau teman-teman yang jadi pengurus, pengen deh ya waktu kepengurusan nanti tiba-tiba kita online gitu, jadi kita rada bingung mau PJ gimana. Nggak ada yang pengen kayak begitu. Tapi ketika Tuhan izinkan hal-hal yang mengecewakan, memfrustrasikan, yang menakutkan terjadi, itu menjadi kesempatan kita melihat kembali sebenarnya yang bertahan itu apa sih? Yang benar-benar bisa memberikan kebahagiaan, ketenangan tuh yang mana?
teman-teman, Daud pun menemukan sumber kebahagiaan Daud ketika semuanya sudah hancur, luluh lantak. Daud kembali kepada yang tidak berubah. Daud kemudian berkata, di saat dia lari, di saat semuanya sudah menakutkan, banyak musuh, banyak lawan, gentar, lumpuh, Daud tahu yang gak berubah itu apa? Tuhan, Engkau adalah perisai yang melindungi. Teman-teman, perisai yang Daud maksud itu bukan perisai kecil yang di tangan, yang bisa sat. Perisai yang Daud maksud itu perisai besar, tingginya 2 meter, terbuat dari kulit kayu, dilapisi oleh kulit binatang. Itu kalau zaman sekarang itu kalau polisi lagi huru-hara gitu ya, lagi kacau gitu, bikin barisan, shield-nya SWAT gitu ya kalau di film-film. Kenapa Daud pakai perisai seperti itu? Gambaran perisai, Tuhan adalah perisai yang melindungi, a shield about me. Teman-teman, sebagai orang yang suka perang, Daud mengerti betul. Ketika Tuhan dikatakan perisai yang melindungi, melingkupi, Tuhan adalah Tuhan yang melindungi ketika Daud terus maju di dalam ketaatan. Teman-teman, perisai seperti ini tuh, bayangin ya, pakai perisai kayak begitu ya. Pakai perisai kayak yang panjang, yang gede, yang tinggi. Cara terbaik bisa mendapatkan perlindungan ketika menghadapi musuh di depan, itu bukan dengan cara balik badan dan kabur. Bukan cara dengan balik badan dan mutu. Kalau kamu balik badan, kamu justru malah terekspos. Cara terbaik mendapatkan perlindungan dari perisai yang seperti itu adalah dengan tetap stand firm. Berjalan maju. Bertahan, berdiri teguh, langkah demi langkah maju. Bukan dengan membelakangi kesulitan. Disinilah Daud kembali sadar. Tuhan tidak melindungi dirinya dari kesulitan, dari kekecewaan. Tapi Tuhan melindungi kita dalam kesulitan, dalam kekecewaan. True happiness bukan berarti kita nggak punya kesulitan, teman-teman. True happiness bukan berarti kita nggak pernah kecewa. True happiness adalah ketika engkau dan saya di masa-masa sulit dan mengecewakan, Tuhan hadir. Dan Tuhan yang hadir itu mengajak engkau dan saya menghadapi, maju, langkah demi langkah dalam ketaatan. Saya setuju kalimatnya Don Carson ya. 1 ounce of disobedience, 1 ounce ketidaktaatan. Kabur, larikan diri, main-main ke yang lain. Ketika ngadapin kesulitan, ngadapin kekecewaan, langsung tolak Tuhan, cari tempat lain. Is more harmful, itu lebih merusak than 10,000 ounce of pain and suffering, daripada 10.000 ounce penderitaan, kesakitan. Penderitaan dan kesakitan yang ditanggapi dengan baik, penolong kau dan saya dewasa dalam Tuhan. Menemukan sukacita yang sejati, tapi 1 ounce ketidaktaatan itu merusak lebih jauh daripada apa yang penderitaan bisa lakukan. Apalagi yang Daud kembali sadari. Teman-teman, di tengah hancur, luluh lantak semua pundi-pundi sukacitanya, Daud kembali menemukan, Tuhanlah kemuliaanku. Itu kalimatnya di ayat 4 ya. Engkau kemuliaanku Tuhan. Apa sih maksudnya Bang Rey kemuliaanku? Kemuliaanku itu kalau bisa dibilang engkaulah kebanggaanku. Engkaulah kesukaanku. Atau engkaulah yang utama buatku. Kata mulia dalam bahasa Ibrani, pakai kata kabot, itu artinya tuh bobot. Nah, gampang kan ingatnya, mulia, kabot, bobot. Sesuatu yang berbobot, signifikan. Kalau kalian anak teknik ya, aku pakai ilustrasi fisika. Kalau ada kelereng jatuh ke air, kenapa kelerengnya nggak di permukaan? Karena kelerengnya jauh berbobot daripada massa jenis air. Roh kelereng lebih besar daripada roh air. Kalau pakai bahasa Ibrani, kelereng itu lebih mulia daripada air. Itu yang Daud bilang, engkau sekarang kemuliaanku. Apa maksudnya?
Sebelumnya memang apa yang Daud anggap mulia? Daud mungkin berkata, kemuliaanku itu adalah jadi raja yang berkuasa, dicintai rakyat. Masalahnya, itu semua sekarang ngambang, hilang. Daud bilang, aku ini kemuliaannya orang tua yang bisa didik anak. Misalnya, sekarang anaknya sendiri mau ngebunuh dia. Ngambang gitu kemuliaan. Sekarang, aku ini kemuliaannya hamba yang taat. Dia tahu semua kejadian ini itu karena pelanggaran dan kesalahan. Tapi teman-teman, masa-masa sulit ini menolong Daud kembali melihat apa yang paling berbobot ketika semuanya tergoncang, apa yang tidak berubah. Teman-teman mau belajar menikmati true happiness, mari melihat apa yang tetap ketika semuanya bergoncang. Kalimat Tim Keller di dalam salah satu artikel yang menarik ya. You don't really know God is all you need until God is all you have. Kadang-kadang kita nggak sadar Tuhan yang sebenarnya paling kita butuhkan. Sampai memang kita cuma punyanya Tuhan. Masa-masa sulit, masa-masa mengecewakan, masa-masa buntu, menolong kita melihat apa yang ngambang, apa yang nggak kekal, apa yang nggak berat, apa yang nggak signifikan. Dan menunjukkan kepada kita apa yang kita punya yang nggak berubah. Dan disitulah engkau bisa berpegang. Bukan cuma itu, Daud kemudian kembali menyadari Tuhan adalah Tuhan yang mau menerima dia. Engkau mengangkat kepala. Teman-teman, kenapa Daud bisa bertahan ketika semua menolak, mau dikejar anaknya sendiri, yang tadinya kawan jadi lawan? Karena Tuhan yang paling berbobot itu. Tuhan yang sanggup melindungi itu. Dia bukan melindungi, bukan stay di samping kita tuh sungut-sungut. Yaudahlah nih, biar capek lah sini udah biar nggak usah capek, nggak usah biar cepet. Tapi Tuhan ada Tuhan yang mengangkat kepala. Kalian pasti kebayang lah ya kalau di film-film ada datang sama raja kan semua nunduk dulu. Ketika raja, ya silakan ngomong, barulah ngangkat kepala. Itu tanda perkenanan, tanda diterima. Dan perkenanan inilah yang menjadi sumber kekuatan, sumber sukacita Daud di tengah kesulitan yang sedang dialami. Jadi Tuhan bukan cuma Tuhan yang mau melindungi, bisa melindungi. Dia bukan cuma Tuhan yang tidak berubah, tidak tergoncang. Tapi dia juga Tuhan yang menerima. Tuhan yang bukan jadinya kita awkward gitu ya sama Tuhan ya. Ya Tuhan gak pergi sih, jadi ya udah deh ya. Tapi dia Tuhan yang menerima. Teman-teman, kalau kalian ngikutin penjelasan dari tadi, akan muncul pertanyaan. Bagaimana Daud bisa sebegitu yakin Tuhan berkenan? Ini songong-songong sendiri, sok-sok percaya atau gimana? Tapi kalau kalian renungkan lebih dalam, kita patut bertanya. Bukan cuma bertanya, kok Daud bisa sih sok-sok yakin gitu ya Tuhan berkenan? Pertanyaan yang lebih penting adalah, kok bisa Tuhan mau berkenan sama seseorang yang gagal setia? Yang gagal taat? Yang fokus sama nafsunya sendiri sehingga melakukan kesalahan, sehingga itu akhirnya berakibat satu demi satu hal. Kok mau Tuhan berkenan sama orang yang seperti itu? Disinilah kita juga mulai masuk gitu ya. Bagaimana saya yakin Tuhan mau berkenan? Oke, saya tahu Tuhan bisa melindungi. Saya tahu Tuhan sanggup memimpin. Saya tahu Tuhan tidak berubah. Saya tahu Tuhan tidak tergoncang. Tapi yang paling saya ragukan, Bang, apakah Tuhan berkenan sama saya yang udah berantakan seperti ini? Karena kalau Tuhan nggak berkenan, ya sudahlah, selesai semua. Dari mana true happiness itu? Hidup susah, kondisi susah, tantangan banyak. Teman-teman, saya bersyukur Daud yakin dan dia memberikan jawabannya. Apa jaminan kebahagiaan Daud? Teman-teman, di ayat 5 dikatakan begitu. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan. Daud berseru. Dan ini, Tuhan menjawab. Tapi bukan cuma menjawab. Penjelasan Daud,
ia menjawab dari gunung yang kudus. Apa maksudnya gunung yang kudus? Kenapa Daud kasih penjelasan menjawab dari gunung yang kudus? Teman-teman, banyak penafsir mencoba melihat apa yang Daud sedang referensikan. Kenapa dia bilang Tuhan menjawab dari gunung yang kudus? Dan banyak dan para penafsir menyimpulkan bahwa Daud sedang mengacu kepada satu kejadian di Perjanjian Lama. Teman-teman, di Kejadian 15, Allah Tuhan berjanji kepada Abram di atas gunung. Dan di atas gunung tersebut pertama kalinya Tuhan menyatakan diri kepada Abram dengan sebutan yang sama. Jangan takut Abram, akulah perisai. Penafsir mencoba mengaitkan, makanya Daud mulai mazmurnya ini dengan ketakutan, engkaulah perisai yang melindungi aku. Penafsir mencoba membayangkan, Daud ingat cerita ini, cerita Abram ini. Ketika Tuhan berjanji di gunung yang kudus, dan Tuhan bilang, akulah perisaimu. Daud kemudian meyakini hal yang sama, maka dia menulis, engkaulah perisai yang melindungi aku, engkaulah kemuliaanku, engkaulah yang mengangkat kepala. Pertanyaannya, memang apa yang terjadi di gunung ini? Seperti apa? Kenapa begitu signifikan buat Daud? Teman-teman, di gunung ini Allah membuat perjanjian dengan Abram. Tapi Allah sendiri yang berjanji demi dirinya. Teman-teman, Kejadian 15 silakan baca lebih detail nanti kalau punya kesempatan, tapi aku mau highlight beberapa bagian. Kalau kalian baca Kejadian 15, ceritanya Tuhan panggil Abram. Tuhan bilang, aku yang akan pimpin kamu, memberikan negeri yang akan kujanjikan. Abram nanya, dari mana Tuhan aku tahu aku akan miliki? Gimana aku yakin janji Tuhan itu benar? Engkau akan membawa aku, melindungi, memimpin sesuai dengan apa yang Tuhan janjikan. Kemudian di ayat 9, Tuhan bilang, oke, sekarang ambil binatang-binatang ini, lembu betina, kambing, domba, merpati, kemudian sembelih. Itulah ayat 10. Potong bagi dua, letakin samping-samping bagian-bagian itu satu samping. Kenapa Tuhan suruh begitu? Teman-teman, itulah cara buat perjanjian, tanda berjanji pada masa Mesopotamia kuno. Contohnya begini ya, misalnya Eloy sama Jobo sama aku, kita mau janjian kelompok kecil. Nah, nggak bisa tuh janjian kelompok kecil kayak sekarang, tanda tangan, gitu ya, bikin piagam kelompok kecil, atau janjian di WA tuh dulu nggak bisa kayak gitu. Gimana janjian? Kita mau ketemuan Jumat besok. Janjiannya begini, Eloy, Jobo, cari kebo atau cari kambing. Kambingnya kemudian disembelih, taruh samping menyamping satu-satu. Kemudian kita bertiga jalan di tengah potongan kambing itu. Kenapa kita jalan? Anggapannya begini, kita janji mau ketemu, kalau kita nggak tepatin, biarlah nasib kita kayak kambing ini yang tersembunyi. Seru juga ya kalau mau janjian kelompok kecil, janjian rapat gitu ya, pakai binatang, berdarah-darah. Ayo ya dek, jalan ya dek, di tengah sini. Nanti kalau nggak datang, mamam nih jadi kayak begini. Kabur kali mereka. Tapi ya itulah cara buat janji pada waktu itu. Bayangin, ketika buat perjanjian seperti ini, harusnya yang jalan itu Abram, yang bersama dengan Allah berjanji atau bersama gitu ya di tengah potongan ini. Tapi kalau kalian baca detailnya ayat 17, ketika matahari terbenam, yang jalan itu bukan Abram. Kelihatanlah perapian berasap serta suluh yang berapi lewat di antara potongan daging. Seolah-olah Tuhan sendiri yang mau berkata, aku yang berjanji demi diriku sendiri, Abram, bahwa engkau akan mendapatkan penggenapan janjiku. Aku akan melindungi engkau, aku akan menyertai engkau, meskipun aku harus terpotong mengalami terpotong seperti binatang ini. Aku yang berjanji demi diriku sendiri, engkau akan mendapatkan penggenapan janji. Teman-teman,
Kita mungkin udah nggak punya kambing-kambing tersembelih begitu. Tapi tahukah engkau bahwa di kayu salib itulah yang terjadi. Sang hamba yang menderita itu terpotong. Kalau bahasanya Yesaya tuh cut off from the land of the living. Terputus. Itu gambaran tersembelih bagi engkau dan saya. Dan itu menjadi jaminan. Engkau dan saya tidak lagi pernah terpisahkan dari Tuhan. Salib menjadi jaminan bahwa Tuhan yang berjanji adalah Tuhan yang akan menggenapinya. Dan jaminannya adalah Kristus yang telah dipecahkan bagi engkau dan saya. Itulah jaminan kebahagiaan kita. Daud nggak ngerti hal ini. Daud ketika menyebut Kejadian 15, dia belum tahu apa penggenapannya, tapi dia beriman kepada hal ini. Kita sebagai umat perjanjian baru, kita tahu segala sesuatu telah digenapi di dalam Kristus. Dari bukit Golgota, Allah menggenapi janjinya. Yesus Kristus dipecahkan sebagai bukti, jaminan, dan janji kita akan menikmati keseluruhan Allah. Bahwa engkau dan saya tidak pernah lagi sendiri. Bahwa engkau dan saya akan benar menikmati Immanuel, Allah beserta kita. Teman-teman, Roma 8 ayat 32 menuliskan kalimat yang indah ya. Tuhan yang tidak menyayangkan anaknya sendiri. Kalau engkau sadar, Tuhan saja tidak menyayangkan anaknya sendiri. Dia berikan anaknya itu sebagai jaminan bahwa engkau dan saya tidak pernah terpisahkan dari Allah. Dia serahkan anaknya bagi kita semua. Pertanyaannya, bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu yang lain kepada kita bersama-sama dengan dia? Kalau yang paling berharga telah diberikan, yang paling mulia, paling berbobot telah diberikan, apalagi yang tidak dia mau atau bersedia berikan. Teman-teman, ini yang kita alami dalam Kristus. Mari sadar apa yang kau miliki di dalam Kristus, di dalam relasimu dengan Allah. Tim Keller memberikan ilustrasi yang menarik selalu ya, aku sering kutip ini ya. The only person who dares wake up a king at 3 a.m. Satu-satunya orang berani bangunin raja jam 3 subuh cuma buat minta minum segelas air. Siapa yang bisa? Siapa yang berani? Nggak mungkin cuma hamba, nggak mungkin cuma perwira keselak jam 3 kotok-kotok kamar raja minta minum, dia yang dihukum. Tapi satu-satunya orang yang dengan yakin, dengan polos, nggak ada ketakutan, tahu kalau dia pergi, dia nyamper pasti dibantu, pasti ditolong, nggak ada second doubt. Kalau aku minta, mungkin dia, aduh nggak enak, nggak ditolong. Yang berani, yang mau datang ke raja jam 3 subuh cuma minta hal-hal receh, minta segelas air, adalah anak dari sang raja. Dan di dalam Kristus, we have that kind of access. Kita punya akses seperti itu kepada Allah, pencipta dan pemilik langit dan bumi. Kau bukan lagi orang asing sama Tuhan. Tuhan berkenan mengangkat kepala. Tuhan mau melindungi, memanggil kamu maju langkah demi langkah dalam ketaatan. Karena engkau dan saya di dalam Kristus sekarang memiliki akses seperti ini. Engkau dan saya sekarang menjadi anak-anak dari Allah yang hidup dan yang benar. Dan teman-teman, itulah kekuatan untuk terus melangkah. Jadi teman-teman, true happiness itu bukan saya, oke ya teman-teman POFT, mesti selalu senang gitu ya, mesti selalu senyum gitu, nggak boleh sedih. Teman-teman, di dalam kekecewaan, tapi kita punya kekuatan untuk melangkah. That is the true happiness. Bukan orang yang ketawa doang gitu ya. Tapi di dalam masa yang paling kelam sekalipun, dia mau taat, melangkah, yakin, maju lagi, bangkit lagi, berjalan lagi, bersekutu lagi dengan Tuhan. Dan jangan salah,
Bagi Daud, itu juga dialami. Absalom masih ngejar, bahaya masih ada. Berserah kepada Tuhan bukan berarti masalah langsung hilang semua. Tetapi di tengah kesulitan yang masih terjadi, Daud bisa punya kesanggupan baru. Daud bisa istirahat dengan tenang. Teman-teman, true happiness itu bukan orang yang selalu ini ya, semangat gitu ya, apa-apa, tepuk tangan, ayo. Bagi saya true happiness tuh kamu bisa istirahat dengan tenang. Kapan terakhir istirahat benar-benar? Kapan terakhir tidur demi tidur, bukan tidur karena kecapean? Kapan terakhir benar-benar bangun karena Tuhan, bukan bangun karena tugas? Seperti apa kamu jalanin hari-hari kamu? Kayaknya resah, gelisah, kayaknya apa ya, riweuh begitu. Kapan kamu benar-benar tidur karena mau tidur, bangun karena mau bangun? That is true happiness. Bahwa kamu bisa tidur malam dengan tenang. Aku membaringkan diri, lalu aku tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Kalimatnya Ruth Halliburton ya, one of the most overlooked aspect of spiritual formation. Salah satu aspek pembentukan rohani yang sering kita remehkan atau kita lewatkan is simply getting enough sleep. Adalah dengan tidur dengan cukup. Teman-teman, bagaimana kamu bisa beristirahat dengan penuh ketenangan, dengan penuh damai sejahtera? Kalau kita pun masih selalu mengejar atau berpegang sama hal-hal yang goncang terus, kamu nggak akan bisa tenang. Kamu akan selalu panikan, kamu akan selalu curigaan, kamu akan mulai salah tingkah sama Tuhan, salah tingkah sama dirimu sendiri, salah tingkah sama sesamamu. Karena semuanya mencekam, semuanya bergoncang, semuanya bergetar. Teman-teman, mari ambil waktu beristirahat dengan Tuhan dengan penuh keyakinan. Dan yang kemudian kita bisa berani kembali berharap. Teman-teman, bagi saya orang yang gak happy itu bukan orang yang sedih. Orang yang gak happy itu adalah orang yang gak mau lagi berharap. Udahlah, gak usah ngarep macem-macem. Udahlah, gak usah minta. Daripada kecewa. Bagi saya lawannya happy itu bukan sedih. Lawannya happy itu adalah hopeless. Tapi pengharapan yang teguh. Daud kembali berseru, ya Tuhan bangkit, tolong aku. Jangan lupa, masalah tetap ada. Tapi sekarang dia bisa mohon lagi, ajukan lagi, minta lagi, langkah lagi, maju satu langkah lagi. Berseru di tengah tantangan yang ada. Teman-teman, saya bukan mengajak engkau nggak sedih. Tapi saya sedang mengajak engkau untuk jangan hilang pengharapan. Dan yang terakhir, bagi saya ini sangat indah ya. Kita bisa berhenti mikirin diri sendiri. Perhatikan ayat terakhir. Berkat-Mu atas umat-Mu. Ya Tuhan, pertolongan dari-Mu, berkat-Mu atas umat-Mu. Satu mazmur ini, itu semuanya mazmur pribadi. Daud lagi takut, Daud lagi lari, tapi itu Daud yakin kembali. Tapi satu bagian di akhir, seperti Daud nggak lupa gitu. Kalau dia bisa teguh, kalau dia bisa tenang, kalau dia bisa senang, itu bukan berakhir di dirinya, tapi atas umatmu. Umatmu ini perlu dipimpin oleh pemimpin yang benar, oleh raja yang baik. Dan Daud tahu betul, Tuhan panggil dirinya jadi raja untuk memimpin umatnya. Teman-teman sama. True happiness itu bukan, ya sudah kamu puas, senang, cukup kebutuhan. Lalu kalau kamu puas, senang, cukup kebutuhan, lalu apa? Teman-teman, Tuhan mau cukupkan, Tuhan mau sertai, Tuhan mau pimpin, Tuhan mau lindungi. Supaya engkau dan saya bisa terus menjadi saluran kasih dan sukacita bagi orang-orang di sekitar kita. True happiness gak pernah berhenti. Ya udah, yang penting akhirnya aku percaya Tuhan tolong, aku yakin Tuhan pimpin rencanaku. Terima kasih Tuhan. Tapi true happiness akan membawa engkau dan saya memberi dirimu menjadi sumber kebahagiaan yang mengalirkan sukacita, keteguhan, ketenangan. Meskipun lagi sama-sama susah, tapi kami bisa menguatkan, menghibur, menolong, mencukupkan.
teman-teman yang kamu jumpai. Teman-teman, ini yang kita rindukan. Karena itu, aku tutup dengan kalimat ini ya, Alexander McLaren. Peace, ya mungkin pakai kalimat peace ya, ketenangan, ya saya boleh artikan ketenangan itu ya sukacita, damai sejahtera, kepuasan gitu ya. Comes not from the absence of trouble. Sukacita yang sejati, ketenangan, damai sejahtera, keteguhan yang sejati, itu bukan dari tiadanya masalah. Dari mana itu ada? But from the presence of God. Tetapi dari kehadiran Allah. Yang sekarang kita jamin Allah hadir. Allah tidak pernah meninggalkan. Allah beserta kita. Kenapa? Karena kita beriman di dalam Kristus Yesus yang telah memberikan dirinya menjadi pendamaian bagi engkau dan saya kepada Tuhan yang sekarang mau mengasihi, mau melimpahi, mau memimpin langkah demi langkah hidup kita. Menjadi saluran berkat bagi umat Tuhan dimanapun Tuhan. Kiranya Tuhan menolong dan menguatkan kita. Amin. Aku doakan teman-teman sebentar ya. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa bagi adik-adikku di tempat ini. Satu hal yang hamba mohonkan ya Tuhan, jangan biarkan mereka berani berjalan sendiri tanpa Tuhan. Kami mohon ampun, kami mengaku kalau kami sering menjadi orang-orang yang membelakangi masalah yang justru membuat kami semakin terpuruk. Kami orang-orang yang mengandalkan hal-hal yang remeh, yang enteng. Sehingga ketika ada goncangan yang terjadi, kami semua rapuh, luluh lantak, dan lumpuh. Tuhan, tolong kami menyandarkan diri kepada batu yang teguh. Tolong kami untuk bersandar di dalam lengan Tuhan yang tidak berubah. Yang mau memimpin kami, yang mau mengarahkan kami, yang mau menopang kami. Supaya kami boleh terus menjalani panggilan kami, menjalani peran-peran kami, mungkin di keluarga, di kampus, di persekutuan, pelayanan, di komunitas, baik sekarang sebagai mahasiswa maupun nanti sebagai alumni, di tengah masa yang paling kelam dan sulit sekalipun. Kami memiliki sukacita yang tidak bergantung kondisi, ketenangan damai sejahtera yang tidak bergantung keadaan. Karena Tuhan hadir bersama kami. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur, berterima kasih, dan Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Baik, terima kasih untuk Yonda atas firman yang disampaikan barusan. Saya pasti ada yang diberikan kekuatan dan harapan lewat firman yang tadi Bang Ray sampaikan. Mari kita juga mengucap syukur. Kiranya mungkin memang sulit mencari kebahagiaan yang sejati, tapi kita harus yakin dan percaya bahwa selalu ada pengharapan dalam firman dan dalam Tuhan Yesus Kristus. Berikut kita akan menaikkan satu pujian lagi untuk menunjukkan rasa syukur kita terhadap kehadiran Tuhan dalam hidup kita dengan menyanyikan lagu berjudul Christ is Enough. Kepada tim operator dipersilakan. Christ is my reward and all of my devotion. No, there's nothing in this world that could ever satisfy. True
soul will see no turning back. I've been set free. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ my all in all, the joy of my salvation, and His hope will never fail. Heaven is our home. Through every storm, my soul will sing. Jesus is here. To God be the glory. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need. Terima kasih pada tim operator, tim singer, dan tim musik atas pujiannya yang pastinya memberkati kita semua. Sekarang kita akan masuk ke dalam doa syafaat kepada pendahulu syafaat. David, saya persilakan. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Bapa di sorga, terima kasih Bapa buat berkat-Mu pada kami hingga saat ini. Terima kasih juga Bapa karena ibadah hari ini dapat berjalan dengan lancar hanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Bapa untuk firman yang diberitakan hari ini. Kiranya firman-Mu dapat mengubahkan hati setiap kami, dan kami juga boleh semakin dekat dengan-Mu Bapa. Bapa, saat ini kami juga ingin mendoakan Bang Ray sebagai pembicara pada ibadah hari ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan Bang Ray Bapak, karir, pelayanan, dan keluarga Bang Ray. Kami juga berdoa Bapak untuk pelayan-pelayan yang melayani hari ini, kiranya Engkau memberkati hidup mereka, mulai dari studi dan apapun yang sedang mereka butuhkan Bapak. Kami juga mohon berkat-Mu Bapak untuk setiap kami yang ada di tempat ini. Bapak, sekarang kami ingin mendoakan beberapa pokok doa. Teman-teman, aku akan membacakan pokok doa, mari kita doakan bersama-sama. Untuk pokok doa yang pertama, dalam 2 minggu pertama bulan November 2021, delegasi dari hampir setiap negara berkumpul di Glasgow, Skotlandia, untuk bernegosiasi besar tentang perubahan iklim. Mari kita doakan kiranya Tuhan menggunakan konferensi ini untuk membawa kesembuhan bagi dunia kita. Berdoa juga untuk setiap delegasi untuk diberikan kesehatan, dan berdoa untuk kehadiran Tuhan di dalamnya untuk menyatukan orang-orang yang berbeda pendapat untuk mencapai tujuan yang sama untuk mengatasi permasalahan perubahan iklim. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang kedua, beberapa minggu ini sudah mulai ada fakultas di Universitas Indonesia yang menerapkan kegiatan perkuliahan dengan model hybrid atau sistem campuran online dan offline.
Kita berdoa agar pandemi COVID-19 ini segera berakhir dan kiranya sistem ini menjadi keputusan yang terbaik. Kita berdoa juga agar sistem ini dapat berjalan dengan baik dan menjadi awal yang baik sampai perkuliahan kita bisa kembali normal. Mari kita berdoa. Untuk pokok doa yang ketiga, beberapa hari lalu pada tanggal 8 November 2021 telah terpilih Dekan Fakultas Teknik Universitas Indonesia periode 2022 sampai 2026, yaitu Prof. Heri Hermansyah. Mari kita doakan untuk dekan terpilih senantiasa diberi kesehatan dan dapat menjalankan tugasnya selaku dekan dan dapat memberikan yang terbaik demi kebaikan FTUI ke depannya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak, itulah pokok doa yang kami panjatkan. Kiranya Engkau menjawab pokok doa kami, ya Bapak. Sebentar lagi kami akan melanjutkan aktivitas kami. Kiranya Engkau berkati setiap kegiatan kami, agar kiranya kegiatan kami bisa seturut dengan kehendak-Mu Bapak. Kami juga mohon ampun Bapak atas kesalahan dan dosa yang telah kami perbuat. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih untuk David kepada doa cepatnya. Sekarang kita akan menutup ibadah ini dalam doa. Kepada Bang J, saya persilahkan. Oke, mari teman-teman kita mengakhiri pertemuan kita dalam doa siang hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur buat kesempatan kami boleh beribadah bersama siang hari ini. Kami berdoa setiap firman, pujian yang boleh sama-sama kami dengar, kami renungkan bersama. Tuhan, Kau yang boleh tanamkan ke dalam hati kami, dan Kau yang boleh menganugerahkan pertumbuhan yang daripadamu. Tuhan yang boleh pakai setiap momen, kejadian, keadaan dalam hidup kami, menjadi kesempatan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan dan menghasilkan buah-buah yang memuliakan Bapa di sorga. Kami berdoa, Hamba berdoa bagi setiap kami di tempat ini yang mungkin sedang dalam pergumulan, kebingungan, tantangan, ataupun juga pergumulan iman yang mungkin kami belum bisa ceritakan atau belum sempat diketahui satu sama lain. Tuhan yang menyertai, Tuhan yang menguatkan, Tuhan yang memimpin. Dan kiranya pada waktu kami sudah insaf, kami boleh menguatkan juga saudara-saudara dan orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan kegiatan aktivitas kami setelah ini, maupun juga kegiatan kami selama seminggu ke depan ke dalam tangan. Bertemukan kembali Tuhan dalam persekutuan-persekutuan berikutnya. Kami rindu boleh terus saling menguatkan dan bertumbuh bersama. Dan nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih kepada Bang Ring sudah mendoakan kami semua. Selanjutnya kita akan mendengar Jumat untuk minggu ini pada Pak mengisi di Oke, selamat hari Jumat teman-teman semua. Makasih Kak Marta. Selanjutnya aku akan membacakan warta jemaat untuk POJ kita hari ini. Baik. Oke.
Oke, yang pertama ada pelayan ibadah kita pada hari ini. Untuk pembicaranya ada Bang Rey atau Bang Reynaldi Filipus. Untuk MC-nya ada Kak Marta Priscila dari DTK 2019. Singernya ada Esther dari DTSL 2020. Pemusiknya ada Samuel dari PI 2020. Slidernya Kak Ragil dari DTE 2019. Pewartanya saya sendiri, Misi dari DTK 2020. Dan pendosanya ada David dari DTMM 2020. Terima kasih untuk seluruh pelayan minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Oke, yang selanjutnya ada teman-teman dan kakak yang berulang tahun pada minggu ini, yaitu dari angkatan 2019 pada tanggal 10 November ada Kak Matthew Jonathan dari Departemen Teknik Sipil, dari angkatan 2020 ada Shirley tanggal 6 November dari DTK, dan tanggal 12 November ada Daniel dari Departemen Arsitektur. Untuk angkatan 2018, pada tanggal 7 November ada Kak Seveno dari DTM, tanggal 9 November ada Kak Renaldi dan Kak Yori dari DTK, tanggal 10 November ada Kak Willy dan Kak Nathaniel dari DTS dan juga DTE, tanggal 11 November ada Kak Ara Gamaliel dari DTMM dan Kak Graciel dari Departemen Arsitektur. Kami dari pengurus dan juga teman-teman mengucapkan selamat ulang tahun dan Tuhan Yesus memberkati. Untuk yang selanjutnya ada kegiatan POFT untuk minggu depan, yaitu persekutuan doa pada tanggal 19 November 2021. Jadi ditunggu kehadirannya ya teman-teman. Untuk yang selanjutnya, sekarang POFT sedang melakukan pendataan jemaat untuk semester ganjil 2021. Jadi bagi teman-teman dan kakak-kakak yang belum mengisi link pendataan jemaat, boleh mengisi melalui link yang sudah disebarkan di grup angkatan masing-masing. Oke, yang terakhir ini adalah official account yang ada yang dimiliki oleh PFT, ada YouTube, ada Instagram, dan juga Line, dan ada Linktree juga. Boleh banget dicek teman-teman supaya nggak ketinggalan sama info-info dari PFT. Sekian aja warta dari pengurus minggu ini. Selamat hari Jumat dan sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Jumat semua. Selamat hari Jumat, teman-teman. Halo Yoyo Bel.